Berdasarkan keterangan dari seorang saksi mata dan serta orang yang merekam video tersebut yang bernama Nelson Silva, dia melihat ada sepasang suami istri yang sedang memilih roti dan perempuan tersebut sempat memalingkan wajahnya. Nelson ini merasa pernah melihat wajah tersebut sebelumnya dan terasa sangat familiar, dan dia baru menyadari kalau suami istri itu... Yo geng! Tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita bakal ngelanjutin konspirasi tentang Kate Middleton. Kemarin setelah kita membahas tentang hilangnya Kate Middleton, yang mana ini menjadi pembicaraan dunia internasional karena memang dia tidak muncul-muncul selama berbulan-bulan. Nah, klarifikasi dari pihak Royal Family, pihak kerajaan, dikatakan kalau dia sedang sakit, sedang masa pemulihan pasca operasi. Nah, tapi orang-orang tidak percaya akan hal itu karena banyak sekali kejanggalan yang muncul. Mulai dari isu perselingkuhan yang semakin terang benderang, sampai dengan postingan-postingan dari Kate Middleton yang terlihat mencurigakan karena ada beberapa foto yang merupakan hasil editan. Bahkan dia terakhir kali terlihat itu pada Natal tahun 2023. Lalu sempat terlihat lagi dari hasil potretan paparazzi ketika Kate Middleton sedang dengan ibunya di dalam mobil. Tetapi foto dari paparazzi tersebut itu langsung di take down di seluruh sosial media. Yang memerintahkan untuk men-take down itu adalah pihak keluarga kerajaan. Nah, atas menghilangnya Kate Middleton ini, banyak orang yang berspekulasi bahwa sejarah akan terulang. Ya, sejarah apa? Sejarah kematian Putri Diana, yang mana ditakutkan Putri Kate Middleton ini akan mengalami nasib tragis yang sama. Nah, lalu geng, pernyataan dari pihak kerajaan mengatakan kalau mereka sengaja tidak mau mempublikasikan penyakit apa yang sedang diderita oleh Kate Middleton. Jadi ini bukan permintaan dari Kate sendiri, tetapi pihak kerajaanlah yang tidak mau mempublikasikan hal itu. Tapi alasannya tidak diketahui kenapa, dan tersebarlah rumor bahwa apa mungkin keluarga kerajaan Inggris tidak mau mempublikasikan penyakit apa yang diderita oleh Kate Middleton karena memang Kate Middleton sudah tidak ada. Nah, tetapi tiba-tiba nih ya, di saat dunia internasional sedang panas-panasnya membicarakan soal hilangnya Kate Middleton, kemarin secara mengagetkan media TMZ yang biasanya memberitakan soal hal-hal yang viral dan kontroversial tentang tokoh-tokoh dunia memposting sebuah video yang memperlihatkan Kate Middleton itu sedang baik-baik saja, dia sedang jalan-jalan sama suaminya Pangeran William, dan di sana terlihat kalau dia seperti orang yang baik-baik aja, tidak sedang dalam masa penyembuhan, tetapi ada yang janggal. Yang janggalnya itu adalah bentuk fisiknya yang sedikit terlihat berbeda dari Kate Middleton biasanya, geng. Nah, lalu tersebarlah sebuah konspirasi yang mana ini mungkin cocok logi doang, tetapi ini cukup seru untuk kita bicarakan, yaitu dikatakan apakah mungkin Kate Middleton ini sedang di-cloning alias dicari kembarannya untuk menggantikan posisi dia. Pembahasan kita hari ini memang tidak untuk 100% dipercaya, tetapi fenomena mengkloning manusia itu ada, geng. Nanti gue bakal jelasin di belakang soal cloning manusia ini. Sistemnya kayak gimana, langkah-langkahnya kayak gimana, dan apakah ada yang sudah berhasil. Nanti kita bahas. Jadi untuk pertama kita bakal bahas dulu mengenai hilangnya Kate Middleton dan tiba-tiba dia muncul ini. Langsung aja kita bahas secara lengkap di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Kita langsung bahas dulu video viral yang dipublish oleh media TMZ ketika munculnya Kate Middleton setelah dia menjadi pembicaraan publik, yang mana di sana terlihat perubahan fisiknya benar-benar berbeda.
Jadi di video gue yang sebelumnya, geng, kalau kalian belum nonton, silahkan nonton video ini. Di sana gue sempat mention kalau Kate Middleton ini hanya pernah terlihat sekali setelah dia menghilang, yaitu ketika dia sedang berada di mobil dengan sang ibu. Namun foto itu tidak boleh dipublikasikan oleh pihak kerajaan Inggris sehingga banyak media yang meremove atau men-take down video tersebut dari pemberitaan. Dan yang terakhir adalah sebuah foto Kate bersama dengan ketiga anaknya yang ternyata editan, dan itu benar-benar menjadi sebuah kontroversi yang semakin memperkuat tentang rumor kalau dia ini menghilang dan sengaja disembunyikan oleh keluarga kerajaan. Lalu, setelah tidak pernah terlihat lagi, secara tiba-tiba ada sebuah video dari TMZ yang memperlihatkan Kate Middleton dengan Pangeran William sedang berada di suatu tempat, yaitu Windsor Farm Shop pada hari Sabtu tanggal 16 Februari tahun 2024. Di sana terlihat mereka sedang bersama ketiga anaknya sedang jalan-jalan. Di dalam video itu terlihat Kate Middleton berada di depan dan dia sedang ngobrol sambil berjalan dengan Pangeran William. Sembari berjalan, dia terlihat membawa sebuah tas di tangannya, dan Kate di saat itu menggunakan jaket, celana legging, dan juga sepatu. Sementara William itu menggunakan topi, jaket, celana jeans, dan juga sepatu. Mereka berdua tidak tampil secara formal di saat itu. Dan yang membingungkan adalah Kate Middleton yang katanya sedang dalam masa penyembuhan, tapi terlihat berjalan dengan normal di sana. Apakah dia sudah mulai sembuh? Karena kan mengingat katanya dia bakal muncul ke publik lagi pada bulan Maret ini. Nah, mungkin itu dia udah mulai berangsur-angsur sembuh dan bisa menghirup udara segar lagi dan bisa berjalan-jalan. Berdasarkan keterangan dari seorang saksi mata dan serta orang yang merekam video tersebut yang bernama Nelson Silva, dia melihat ada sepasang suami istri yang sedang memilih roti dan perempuan tersebut sempat memalingkan wajahnya. Nelson ini merasa pernah melihat wajah tersebut sebelumnya dan terasa sangat familiar, dan dia baru menyadari kalau suami istri itu merupakan Kate Middleton dan Pangeran William, yang mana pada awalnya dia nggak sadar kalau itu adalah putra mahkota kerajaan Inggris. Akhirnya, si perekam video yang bernama Nelson ini pergi ke mobilnya dan menunggu di sana sampai pasangan tersebut keluar dari toko. Dan ketika mereka keluar, Nelson langsung merekamnya. Makanya ada video tersebut dipublish oleh TMZ. Nelson mengatakan ketika Kate Middleton dan Pangeran William ini keluar dari toko tersebut, dia tidak terlihat dijemput oleh mobil manapun. Tetapi secara tiba-tiba mereka berdua itu berjalan bersama tiga anaknya dan menghilang gitu aja. Dan nggak terlihat lagi gitu. Si Nelson ini sengaja merekam bukan bermaksud ingin menjadi paparazzi yang nakal gitu, tapi dia cuma pengen memperlihatkan hal itu kepada keluarganya kalau dia secara tidak sengaja melihat Pangeran William bersama dengan Kate Middleton yang selama ini dianggap hilang. Dan keluarga si Nelson ini bilang, kok kayaknya baik-baik aja ya hubungan antara Kate Middleton dan Pangeran William ini. Mereka itu nggak terlihat seperti apa yang diisukan selama ini soal keretakan rumah tangganya, soal perselingkuhan si Pangeran William. Mereka terlihat baik-baik aja. Jadi pertanyaannya, apakah konspirasi yang selama ini beredar di tengah masyarakat itu benar adanya atau tidak? Dan Nelson mengatakan dia melihat Kate Middleton ini kayak sehat banget, bukan seperti orang yang habis sembuh atau menjalani perawatan. Kondisinya benar-benar seperti orang normal pada umumnya. Dan selain Nelson, itu banyak juga orang-orang yang sedang berada di wilayah Windsor Farm Shop tersebut melihat mereka, dan rata-rata juga mengatakan hal yang sama, bahwa Kate Middleton terlihat seperti baik-baik saja. Nah, lalu yang jadi pertanyaannya, kenapa selama ini dia disembunyikan kalau memang dia baik-baik aja? Apa mungkin dia pengen istirahat dari dunia luar? Di saat itu Kate Middleton dan juga Pangeran William terlihat santai dan biasa-biasa aja ketika semua mata tertuju kepada mereka. Mereka sama sekali nggak terganggu dengan banyaknya orang-orang yang ada di sana. Nah, lalu ada informasi lagi, pemberitaan dari The Sun yang mengatakan kalau awalnya sebelum Kate Middleton dan Pangeran William datang ke Windsor Farm Shop tersebut, mereka sempat menonton anak-anak mereka berolahraga. Nah, tapi pada awalnya tidak ada yang percaya dengan klaim dari pemberitaan The Sun ini karena kurangnya bukti yang memperlihatkan klaim dari The Sun tersebut. Tapi ternyata setelah beredarnya video Kate Middleton dan William di Windsor tersebut menguatkan kebenaran pemberitaan dari The Sun bahwa Kate Middleton sudah kembali beraktivitas dengan normal. Nah, dan ini adalah sebuah foto atau dokumentasi yang memperlihatkan Kate Middleton untuk kedua kalinya setelah dia terlihat di dalam mobil bersama dengan sang ibu. Pada awalnya banyak yang mencurigai nih, geng. Banyak yang meragukan apa mungkin video dan foto tersebut adalah editan. Nah, ternyata setelah diselidiki oleh media TMZ, sumber data video tersebut benar-benar direkam oleh Nelson, dan hasilnya adalah video itu benar-benar direkam di hari Sabtu dan tanpa ada proses editing sama sekali. Dan itu artinya Kate Middleton yang asli benar-benar berada di Windsor tersebut, dan akhirnya dia bisa tampil ke publik.
Lalu geng, memang pada awalnya orang-orang mengira kalau video itu editan, tetapi setelah diklarifikasi oleh TMZ dan diselidiki ternyata video itu benar, tiba-tiba muncul rumor yang lain. Orang-orang banyak yang mencurigai kalau yang terekam di dalam video tersebut sebenarnya bukan Kate Middleton. Nah, di sini nih yang bikin gua agak bingung dengan netizen sebenarnya. Sebelum-sebelumnya pada nanya gitu ya, Kate Middleton di mana gitu, kenapa dia, sehatkah dia? Tiba-tiba ketika muncul di publik, banyak orang yang meragukan kalau itu bukan Kate. Nah, tetapi hal ini cukup seru nih buat kita bahas nih geng. Jadi kalau kalian perhatikan memang ada sedikit perbedaan dari wujud Kate yang ada di video atau di foto tersebut yang direkam oleh Nelson. Yang mana kalau kalian bandingkan ya, foto Kate Middleton ketika berada di dalam mobil dengan Kate Middleton yang sedang berada di Windsor tersebut, itu kayaknya Kate Middleton yang di Windsor kurus banget dan juga lebih tinggi. Ya walaupun mungkin itu perspektif dari kamera ya, tapi di sanalah orang-orang mulai membicarakan perbedaan dan keganjilan tersebut. Ketika dia di Windsor itu, dia kurusnya itu kurus banget dibandingkan dengan foto yang ada di dalam mobil yang terlihat wajahnya sedikit lebih berisi. Padahal jarak antara kedua foto itu hanya berbeda beberapa minggu aja. Dan dari artikel TMZ menurut gua ada yang sedikit aneh. Yang mana keterangan di artikel TMZ dikatakan kalau semua orang nih di sekitar Windsor Farm itu melihat ke arah mereka berdua, Kate Middleton dan Pangeran William. Tetapi kalau diperhatikan ya, justru sebaliknya. Orang-orang yang ada di sana itu malah nggak ada yang melihat ke arah mereka berdua, yang seolah-olah mereka berdua tuh nggak ada di sana. Atau dengan kata lain, mereka berdua itu tidak terlalu menarik untuk orang-orang sekitar. Padahal mereka adalah keluarga kerajaan. Yang mana ini menimbulkan pertanyaan, kalau memang itu Pangeran William dengan Kate Middleton yang asli, kenapa kok kayaknya orang mengabaikan seolah-olah tidak kenal dengan mereka? Nah, harusnya kan kalau mereka berdua lewat di kerumunan kayak gitu, udah pasti orang-orang bakal ngumpul, bakal memperhatikan langkah mereka, ya pokoknya mereka bakal menarik perhatian gitu. Nah, tetapi di dalam video itu kalian bisa lihat sendiri, semua kondisinya kayak biasa-biasa aja, semacam orang tidak mengenal mereka berdua. Nah, lalu timbul pertanyaan lagi nih geng, kenapa Kate Middleton baru muncul setelah ramai isu kalau dia hilang? Dan isu dia hilang ini itu dituduhkan oleh masyarakat dunia kalau yang menghilangkan dia adalah keluarga kerajaan. Nah, kenapa nih bisa tiba-tiba nih di saat isunya udah mulai panas, muncullah mereka berdua di publik, semacam sesuatu yang sudah direncanakan. Dan yang jadi pertanyaannya lagi, untuk apa foto Kate Middleton yang sedang berada di dalam mobil itu diminta take down atau diminta hapus oleh keluarga kerajaan kepada para media yang mempublish foto tersebut? Sementara video mereka berdua yang sedang ada di Windsor itu dibiarkan begitu aja. Keluarga kerajaan kayak nggak ribet gitu ketika video itu tersebar. Jadi terlihat semacam video itu sengaja dibuat atau disebar agar membuat orang-orang yang bertanya di mana Kate Middleton itu berhenti mempertanyakan itu. Dan yang lebih mencurigakannya lagi, kalau memang Kate Middleton baik-baik aja, bahkan ke Windsor aja bisa, kenapa kemarin ketika foto dia bersama anak-anaknya mesti harus ngepost foto yang sudah diedit, dan bahkan itu terlihat banget fotonya di crop, ya kan, bodinya badannya di crop terus disatuin. Kenapa? Kan Kate Middletonnya ada, ya kan, bahkan main ke Windsor Farm aja bisa gitu. Masa iya untuk foto doang nggak bisa? Nah, itu menjadi pertanyaan besar. Kalau memang pihak kerajaan menyembunyikan sesuatu, bisa jadi video yang dipublish oleh TMZ itu adalah sebuah skenario pihak kerajaan Inggris untuk membungkam orang-orang dan memberitahu orang-orang bahwa Kate Middleton baik-baik aja. Nah, tetapi tidak semua orang langsung mempercayai hal itu, geng. Apalagi Kate Middleton yang terlihat di dalam video itu, bentuk fisiknya sangat-sangat jauh berbeda dari Kate Middleton yang biasanya. Akhirnya, timbullah berbagai spekulasi liar mengenai Kate Middleton ini yang menduga kalau wanita yang berada di Windsor Farm Shop tersebut bersama Pangeran William bukanlah Kate Middleton yang asli. Perempuan itu dianggap sebagai doppelgangernya atau kloningannya Kate Middleton. Nah, maksud dari kloningannya itu adalah orang yang berwajah mirip yang sengaja dimunculkan ke publik untuk membungkam publik yang selama ini bertanya-tanya di mana Kate Middleton. Lalu, di manakah Kate Middleton yang asli? Dari beberapa komentar yang gue baca ya, ini pernyataan dari netizen, bukan pernyataan dari gua. Banyak yang percaya kalau Kate Middleton yang asli tuh sudah meninggal dunia dari komen-komen netizen. Dan konspirasi yang beredar di internet adalah kalau Pangeran William lah yang menghabisi nyawa Kate Middleton, dan setelah Kate ini meninggal, pihak kerajaan membuat kloningan atau mencari orang yang mirip yang menyerupai Kate sehingga orang-orang awam tidak mengetahui kalau Kate yang asli sebenarnya sudah tidak ada, dan Kate yang tampil di publik itu hanyalah kloningannya. Since January,
last week in a grainy image appearing to show her in a car near Windsor Castle. Tapi kan sekarang seperti yang kita tahu ya geng, para netizen, masyarakat dunia itu semuanya sudah kritis, alias mereka juga pintar. Tidak seperti zaman dahulu yang mana perkataan-perkataan dari para elit, statement-statementnya itu diterima dan ditelan mentah-mentah. Kalau sekarang, orang-orang tuh lebih mencari sisi lainnya daripada pernyataan tersebut. Ya walaupun terkadang berakhir dengan cocok logi, tetapi tidak jarang juga cocok logi tersebut menjadi sebuah kenyataan setelah terbongkar. Nah lalu, orang-orang mencocok logikan, apakah pernyataan dari pihak keluarga kerajaan tentang operasi yang dimaksud terhadap Kate Middleton itu sebenarnya bukan operasi Kate Middleton ini sakit, tetapi lebih tepatnya adalah sebuah langkah untuk mengoperasi seseorang agar bisa mengkloning sosok dari Kate Middleton agar bisa tampil di hadapan publik, karena publik sudah bertanya-tanya kemana Kate Middleton yang asli selama ini. Mengingat ya tidak ada alasan yang jelas atau tidak ada keterangan yang jelas mengenai operasi apa yang sedang dijalankan oleh Kate Middleton, yang mana pihak keluarga kerajaan seperti menyembunyikan hal tersebut. Nah lalu kalian pasti akan sedikit tertawa gitu ya, masa sih manusia bisa dikloning, masa manusia itu bisa dibikin kembarannya atau diciptakan kembarannya, emang ada teknologi yang sejauh itu, bukankah itu melawan takdir Tuhan gitu ya. Nah sekarang gue pengen ngebahas nih geng tentang fenomena cloning manusia, yang sebenarnya nih teknologi untuk mengkloning manusia ini bukan hanya ada pada era modern sekarang, tetapi sudah sejak lama konsep mengkloning manusia ini ada. Dan kabarnya yang pertama kali menggadang-gadang konsep mengkloning manusia ini adalah keluarga para elit global seperti Rothschild dan keluarga Rockefeller. Nah makanya kita sering lihat keluarga-keluarga para elit global ini sudah menjalankan praktik kecurangannya untuk menguasai sistem di muka bumi sejak puluhan tahun yang lalu, tetapi mereka nggak mati-mati, ya kan? Mereka tuh umurnya bahkan sampai 90 ke atas, 100 ke atas. Nah apa yang membuat mereka itu tetap awet, panjang umur, hidup terus gitu? Nah kabarnya atau isunya dikatakan mereka menjalankan praktik yang namanya mengkloning manusia. Percaya nggak percaya, tapi kejadian ini ada. Sekarang kita bahas cloning manusia. Oke, seperti namanya, cloning. Kalau dalam bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia itu menduplikat, jadi kopian gitu. Yang mana cloning manusia ini merupakan sebuah cara agar bisa menciptakan duplikat manusia lain tanpa melalui proses perkawinan. Sederhananya, ibaratnya tuh kayak kita mencari fotokopian diri kita sendiri, yang mana itu harus benar-benar mirip, tidak hanya secara fisik, namun juga secara perilaku, karakter, dan lain-lain. Pada awalnya nih geng, cloning ini dipakai di dalam dunia tumbuhan, tetapi di zaman modern sekarang, cloning sudah dilakukan di pembiakan hewan, yang mana inovasi ini menjadi sebuah prestasi bagi para ilmuwan. Jadi para ilmuwan tuh sudah menemukan cara bagaimana mengkloning makhluk hidup, salah satunya adalah hewan. Untuk cloning hewan sendiri, itu awalnya ditandai dengan penemuan teknik in vitro fertilization atau disingkat dengan IVF, yang mana media cloningnya pada awalnya itu dilakukan pada sapi. Teknik ini dilakukan dengan cara pembuahan di luar tubuh dengan mencampurkan sperma serta ovum hewan bibit unggul. Nah, dengan teknik ini, maka akan menghasilkan hewan dengan bibit unggul yang lebih banyak lagi dibandingkan dengan perkawinan biasa yang dilakukan oleh hewan betina dan jantan. Nah, jadi ibaratnya tuh yang diambil cuma sel sperma dan ovumnya, lalu yang membuahi atau yang melakukan proses pembuahannya adalah manusia. Nah, ternyata hal itu berhasil dilakukan kepada hewan, yang mana hewan yang tercipta dari hasil kloningan itu akan sama persis karakternya, bentuk badannya, seperti indukannya, geng. Nah, lalu dari asumsi tersebut, akhirnya para ilmuwan ini terfikir untuk mempraktekkan hal tersebut kepada manusia dengan dua tujuan, yaitu menciptakan manusia dengan kualitas unggulan, dengan IQ yang tinggi dan fisik yang bagus, dan yang kedua untuk menciptakan manusia yang mirip dengan si pemilik sperma dan ovum tersebut. Jadi ibaratnya tuh kayak seorang manusia itu dilahirkan kembali dalam bentuk yang masih muda, secara karakter, pemikiran, dan daya ingatnya itu sama. Nah, para ilmuwan percaya bahwa itu adalah proses menciptakan reinkarnasi manusia, tapi melalui keilmuan, bukan melalui hal gaib, bukan melalui sihir, tapi melalui keilmuan. Jadi reinkarnasi atau terlahir kembali itu bisa diciptakan oleh para ilmuwan dengan ilmu pengetahuan, dengan menciptakan sendiri. Gila sih. Lalu geng, di dunia ini itu ada 4 macam cloning manusia. Jadi ada 4 jenisnya. Yang pertama adalah mengkloning manusia, yang mana manusia itu akan dilahirkan kembali di dalam tubuh yang berbeda. Nah, cara ini pernah dilakukan oleh para ilmuwan dengan cara menyuntikkan
memindahkan DNA seseorang ke janin milik ibu hamil dengan harapan janin tersebut akan tumbuh sebagai sosok yang mirip dengan si pemilik DNA. Jadi nanti ketika bayi itu lahir, kesadaran si orang pemilik DNA itu akan berpindah ke si bayi tersebut. Jadi benar-benar kayak reinkarnasi. Nah, memang agak membingungkan ya kalau kita pikirkan, tetapi para ilmuwan sudah memiliki program tersebut. Itu baru yang pertama. Lalu yang kedua adalah mengkloning diri dengan cara memindahkan kesadaran kita ke dalam sistem komputer. Nah, ini sebenarnya yang agak serem nih. Jadi kayak gimana ya? Kayak sekarang kan kita bisa lihat AI nih. Ada ChatGPT, ada AI yang buat ngedit dan segala macam. Yang mana AI ini pemikirannya sudah sama kayak manusia dan juga sudah bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat yang dilakukan oleh manusia. Para ilmuwan sudah kepikiran untuk memindahkan kesadaran seseorang, ya kan, isi otaknya, pokoknya jiwanya itu dipindahkan ke komputer. Karena menurut mereka, konsep dari manusia yang mati itu adalah jasad, tetapi pemikirannya, jiwanya itu masih bisa di-keep dan disimpan ke dalam komputer. Dan itulah yang dilakukan oleh para ilmuwan sekarang. Mungkin kalian pernah ingat ya, ada dulunya itu yang namanya SimSimi, yang mana kalian bisa chat random sama SimSimi ini dan lalu dia bakal ngerespon chat kalian tersebut. Jadi semacam kita itu benar-benar chattingan sama manusia asli. Dan konsep ini bahkan dipercaya oleh Stephen Hawking, yang mana Stephen Hawking sebelum dia meninggal, dia mengatakan kalau sebenarnya otak manusia bisa berdiri sendiri di luar tubuh. Jadi itu ibaratnya otak ini nggak membutuhkan tubuh sebenarnya, karena tubuh kita aja itu bisa hidup, bisa bergerak, bisa merasakan sesuatu, indranya berfungsi, itu karena otak. Jadi ibaratnya tuh tubuh kita ini membutuhkan otak, sementara otak tidak membutuhkan tubuh. Nah, itu konsep yang dikatakan oleh Stephen Hawking, dan dia bilang otak seperti program di dalam pikiran kita, yang mana berarti ini mirip seperti program komputer, sehingga secara teori seharusnya bisa menyalin pemikiran isi otak ke dalam sistem komputer. Nah, jadi intinya adalah menurut Stephen Hawking, sebenarnya manusia bisa hidup abadi dengan cara memindahkan alam bawah sadarnya ke dalam komputer, sehingga yang mati adalah jasadnya saja. Nah, keabadian ini disebut oleh Stephen Hawking sebagai keabadian digital. Nah, mungkin kalian udah pernah nonton film yang judulnya Transcendence. Nih, kalian coba cek aja, pemain filmnya adalah Johnny Depp. Itu konsepnya adalah memindahkan jiwa manusia atau pemikiran manusia ke dalam komputer. Jadi semuanya disalin. Tubuh dari orang tersebut sudah meninggal, tetapi jiwanya masih ada di komputer. Jadi dia masih bisa melanjutkan hidup dengan memerintahkan atau menyampaikan pesan-pesannya melalui komputer itu. Itu udah ada filmnya. Yang seperti kita tahu ya, film-film Hollywood itu terkadang ya pertanda gitu ya. Orang-orang di Amerika itu bikin film karena mereka tahu suatu saat nanti bakal terjadi gitu. Nah, makanya nih gue kayak agak sedikit percaya dengan perkataan Stephen Hawking. Dan bahkan kabarnya sekarang, ilmuwan sedang mengembangkan teknologi yang memungkinkan memindahkan fungsi otak ke dalam komputer tadi. Bahkan ada miliarder asal Rusia yang bernama Dmitry Itskov berharap kalau suatu hari nanti dia akan mengunggah isi otaknya ke dalam tubuh robot manusia sebagai bagian dari proyek yang bernama 2045 Initiative yang sedang dikembangkan oleh timnya. Nah, jadi dia menggelontorkan dana cukup banyak karena dia miliarder gitu ya, untuk para ilmuwan agar bisa menciptakan alat untuk memindahkan isi otaknya dia nanti. Nah, itu sudah dua. Nah, lalu yang ketiga adalah kloningan yang mencari seseorang yang mirip dengan dirinya. Nah, lalu orang yang mirip itu akan diajarkan bagaimana cara hidup si orang yang asli, bagaimana cara berbicara, sifat, pemikiran, dan lain-lain sampai kloningannya ini benar-benar mirip dengan si orang tersebut. Biasanya hal ini dilakukan oleh orang-orang penting, orang-orang terkenal yang tidak mau eksistensinya berakhir bahkan saat dia sudah mati. Nah, memang agak terdengar sedikit aneh, tapi ambisi orang-orang kaya, orang-orang pinter itu memang aneh-aneh, geng. Dan tujuan mereka jelas untuk meneruskan legacy, yaitu seperti kekayaannya atau ketenarannya. Nah, makanya yang ngelakuin itu adalah orang-orang terkenal. Nah, bahkan konspirasinya ini sempat kita bahas juga, ada seorang penyanyi asal Amerika yang melakukan cloning diri, yaitu Avril Lavigne, yang sampai saat sekarang ini para fansnya masih belum percaya kalau itu adalah dia. Teori ini bahkan sempat beredar pada tahun 2005 dan bersumber dari fanspage-nya dia yang berasal dari Brazil. Nah, kalau berdasarkan teori tersebut dikatakan Avril sebenarnya sudah mengalami depresi yang disebabkan karena karirnya yang sangat melesat dan dia belum siap menjadi seorang superstar. Ya, sama seperti kejadian Kurt Cobain yang tidak siap dengan ketenarannya yang akhirnya memilih untuk mengakhiri hidup. Avril juga sama, dia karena sudah terlalu terkenal dan dia tidak bisa menghandle itu, membendung hal tersebut, akhirnya dia stres dan depresi.
Nah, lalu barulah tersiar kabar kalau Avril yang asli sudah diganti oleh pihak manajemen dan labelnya dengan kloningan. Agar apa? Ya agar semua orang tetap menghasilkan uang dari ketenaran Avril. Dan kloningan dari Avril ini bernama Melissa. Nah, Melissa ini berperan sebagai body double untuk Avril, yang mana dia akan menggantikan Avril ketika Avril ini sedang ingin istirahat dan sembunyi dari popularitasnya yang dia dapatkan serta membuat dia depresi tersebut. Nah, memang terlihat kayak orang gak bersyukur gitu ya. Dimana-mana orang pengen terkenal gitu kan, bikin-bikin hal konyol di sosial media biar terkenal. Si Avril ini malah udah terkenal pengennya sembunyi. Ya tapi memang begitu geng, karena taraf atau level terkenalnya dia itu sudah bikin dia nggak tahan dan nggak kuat untuk hidup. Karena memang mengganggu banget, privasinya sampai nggak ada. Nah makanya banyak tuh artis-artis yang memilih untuk memalsukan kematian mereka agar mereka bisa hidup tenang. Salah satunya yang diisukan adalah Michael Jackson, yang mana mereka sengaja melakukan hal itu karena stres. Kalau terlalu terkenal bukan cuma masalah privasi, terkadang mereka juga nggak bisa melakukan kesalahan. Sedikit aja kesalahan yang mereka lakukan pasti bakal menjadikan mereka bulan-bulanan masyarakat dunia. Nah makanya mereka mendapatkan tekanan gara-gara hal tersebut. Kembali ke cerita Avril. Kenapa Avril yang sekarang dicurigai bukan dia yang asli, tetapi itu adalah Melissa? Dikatakan, fitur wajah Avril sebelum tahun 2003 dengan yang sekarang itu berbeda. Dan ditambah lagi, beberapa orang sempat menemukan kalau Melissa ini itu meninggalkan petunjuk kalau sebenarnya dia bukan Avril, tetapi lebih tepatnya dia adalah kloningannya Avril. Dan petunjuk ini ada di dalam lirik lagu yang berjudul Slip Away, yaitu The day you slip away was the day I found it won't be the same. Yang artinya, hari dimana kamu pergi adalah hari dimana aku menemukan diriku tidak akan sama lagi. Nah, usaha untuk mengkloning Avril dengan menggantikan Melissa sebagai Avril sekarang, itu tujuannya adalah untuk meneruskan ketenaran Avril. Nah, itu adalah jenis kloningan ketiga. Sekarang kita ke jenis kloningan terakhir atau kloningan keempat. Jenis kloningan terakhir ini adalah salah satu cara yang sebenarnya cukup simple, yang mana kemungkinan ini dilakukan oleh keluarga kerajaan Inggris atau Pangeran William. Yang mana kloningan jenis ini hampir mirip dengan yang nomor 3 tadi, yaitu dengan mencari orang yang mirip, tetapi orang tersebut tidak perlu mempelajari keseluruhan dari kepribadian orang yang asli. Karena tujuannya bukan untuk mengkloning selamanya, tetapi hanya untuk memalsukan fakta di publik. Jadi salah satu contohnya nih geng ya, kayak kemarin Kanye West, yang mana dia mau cari istri baru setelah dia selesai dengan Kim Kardashian. Tapi ketika dia mendapatkan istri baru, itu dia mencari orang yang benar-benar mirip dengan Kim Kardashian. Nah, apa tujuannya? Apa yang membuat dia terdorong melakukan hal itu? Ya tujuannya macam-macam. Kalau Kanye West mungkin dia belum bisa move on, jadi akhirnya nyari pasangan yang mirip. Atau untuk kasus-kasus yang lain, bagi orang-orang terkenal adalah untuk menyembunyikan fakta bahwa orang aslinya sudah tidak ada, alias sudah dihilangkan, atau mungkin sudah dieksekusi, atau mungkin sengaja dilenyapkan dari publik. Jadi makanya dicarilah orang yang mirip untuk membungkam publik agar publik tidak lagi berbicara tentang isu tersebut. Dan membuat kloningan ini terdorong gara-gara orang yang dilenyapkan itu adalah orang penting yang selalu menjadi pusat perhatian. Makanya harus banget dicari kloningannya agar masyarakat luas tidak bertanya-tanya kemana perginya si orang yang asli. Balik lagi ke kasus Kate Middleton. Kalau memang sesuai dengan isunya yang dikatakan Kate Middleton ini sudah dieksekusi, dilenyapkan oleh keluarga kerajaan Inggris, sudah pasti publik akan menganggap image keluarga kerajaan Inggris itu sangat jelek. Apalagi mengingat kejadian kecelakaan Putri Diana yang diteorikan kalau dia sengaja disabotase lalu dieksekusi dengan cara skenario kecelakaan tersebut. Nah makanya banyak orang yang mencurigai kemunculan video Kate Middleton yang dipublish oleh TMZ itu merupakan kloningan dari Kate Middleton, yang mana aslinya sebenarnya Kate Middleton dikatakan sudah tidak ada. Oke, itu dia geng pembahasan kita hari ini tentang konspirasi Kate Middleton yang tiba-tiba muncul di publik, yang mana orang-orang berpikir kalau itu adalah kloningan yang sengaja dimunculkan dan diciptakan oleh pihak keluarga kerajaan Inggris. Nah, tapi apa yang gue sampaikan ini baru sekedar rumor atau teori konspirasi belaka, geng. Jadi nggak bisa 100% kita percaya. Tetapi mungkin kalian bisa menilai sendiri sesuai dengan pemikiran kalian. Coba tinggalkan komentar di bawah.